Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Berarti pengeluaran Inter untuk membayar Calhanoglu adalah 12,3 juta. Kalau lihat list ini teman-teman, rasa-rasanya Calhanoglu bisa-bisa dijual nih di musim depan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama teman-teman, Inter telah merilis daftar pemain yang dibawa ke Liga Champions dan tidak ada nama Sensi. Apakah menurut teman-teman ini sebuah kejutan atau sesuai prediksi nih? Karena sebelumnya ada gosip bahwa Inzaghi lebih memilih Sensi daripada Aslani. Kalau menurut gue sih ini sangat amat wajar kita lebih memilih Aslani ketimbang Sensi, karena ya masa depan kita memang lebih bisa diharapkan ada di Aslani ya. Kontrak Sensi musim ini berakhir, jadi ada kemungkinan Sensi musim depan akan bebas transfer. Lalu berita yang kedua, Lautaro Martinez masuk ke 10 besar pencetak gol terbanyak Inter sepanjang sejarah. Lautaro Martinez total sudah mencetak 107 gol bersama Inter, dan tepat di atas dia ada Vieri dan Icardi, jaraknya sekitar 17 gol. Kalau melihat betapa suburnya Lautaro Martinez di awal musim ini, kayaknya bisa sih di akhir musim dia total mencetak 20-25 gol. Bisalah ini rekornya Icardi atau Vieri dilewatin oleh Lautaro Martinez di musim ini. Lalu lanjut berita yang ketiga, Corriere dello Sport membahas performa Inter selama 3 giornata awal musim ini. Corriere mengatakan bahwa Inter sekali lagi memamerkan kekuatan dan superioritas mereka atas lawan. Hasil akhir melawan Fiorentina sangat mencerminkan kualitas Inter di lapangan, dan bahkan sebetulnya skor bisa lebih buruk dibandingkan 4-0. Inter menunjukkan bahwa mereka bisa menang dan mendominasi lawan dengan cara yang berbeda. Ketika melawan Monza dan Cagliari, Inter mengontrol pertandingan dan selalu menekan lawan. Sedangkan di partai terakhir, Inter menyerahkan kendali permainan ke Fiorentina. Fiorentina memenangkan penguasaan bola 60-40, tetapi pertandingan tidak dimenangkan oleh tim yang memegang kendali. Menurut Corriere, Inzaghi tahu bagaimana cara mengoptimalkan skuadnya dan mengeksploitasi lawan. Apresiasi kepada Inzaghi yang telah kerja keras dalam 2 tahun terakhir, memberikan identitas dan personality kepada tim. Gokil. Kalau Gazzetta analisisnya begini teman-teman. From Lula ke Tula, dari Lukaku Lautaro Martinez ke Thuram Lautaro Martinez. Produktivitas tidak berubah dan bahkan meningkat. Inter menghancurkan Fiorentina dan selanjutnya ada Milan menunggu. Siapakah yang lebih kuat di derby nanti? Apakah Milan yang setengah timnya menggunakan wajah baru dan lebih powerful? Atau Inter yang ternyata tetap kuat walaupun ditinggal Brozovic, Dzeko, Lukaku, dan Skriniar? Menurut La Gazzetta, Thuram telah menyapu bersih semua keraguan. Ia mencetak gol dengan cara yang luar biasa, seperti striker yang sesungguhnya. Ia bermain sebagai sebuah tim, dan cara dia memahami gaya permainan Lautaro sangatlah bagus, sangat sempurna. Thuram adalah kombinasi antara Lukaku dan Dzeko. Dia punya karakteristik keduanya. Hanya saja Thuram harus lebih efektif lagi di depan gawang. Kemudian La Gazzetta menambahkan, Thuram ketika melawan Fiorentina mencetak 1 gol, tetapi dia melewatkan juga 2 peluang emas sontekan di depan gawang, plus 1 diagonal shot yang terlalu tinggi. Tetapi apapun itu, di partai lawan Fiorentina, Thuram mencetak 1 assist untuk Lautaro dan menjadi penyebab penalti dari Calhanoglu. Kalau Inzaghi bisa mengasah killer insting Thuram, ia akan menjadi striker yang luar biasa. Ada beberapa aspek yang tetap perlu diperbaiki dalam diri Thuram, tetapi aspek lainnya sudah sangat baik, tidak perlu diasah. Gazzetta sendiri teman-teman di partai lawan Fiorentina memberikan nilai 7,5 untuk tim Inter ya secara keseluruhan. Inzaghi mendapatkan nilai 7,5 juga. Lautaro Martinez menjadi man of the match versi Gazzetta, mendapatkan nilai 8. Dan yang paling unik teman-teman, Sommer lagi-lagi menjadi pemain dengan nilai paling rendah 6. Seingat gue dari 3 partai ini 2 kali si Sommer mendapatkan nilai paling rendah. Padahal di satu sisi selama 3 pertandingan clean sheet. Ini paradoks sih. Kiper clean sheet tapi nilainya paling rendah. Berarti kan ini secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa kekuatan utama Inter di lini belakang, walaupun clean sheet, tapi itu bukan di sisi kiper, melainkan trio lini belakang kita yang sangat amat solid. Lanjut teman-teman, berikutnya dari sisi finansial ada berita dari Calcio Finanza. Mereka mengatakan bahwa skuad Inter musim ini telah menghabiskan 187,6 juta euro, yang mana 178 juta digunakan untuk membeli pemain secara permanen, sedangkan 9 juta sisanya adalah untuk membayar biaya pinjaman.
Biaya ini teman-teman ternyata turun 27 juta dibandingkan musim lalu. Di musim lalu kita belanja sangat banyak, 214 juta. Menurut Calcio Finanza teman-teman, ini memang tujuan utama Zhang, mengurangi kos agar Inter tetap berada di langkah yang benar, finansial yang sehat. Dan yang menarik teman-teman, ini ada daftar pengeluaran Inter untuk gaji pemain. Kalau dari sisi gaji, Calhanoglu dan Lautaro Martinez mungkin sama, tetapi ternyata Calhanoglu adalah pemain yang paling membebani Inter dalam hal biaya gaji ya. Gaji dia 6,5 juta, sama kayak Lautaro Martinez, tapi kontrak dia sampai 2027. Berarti pengeluaran Inter untuk membayar Calhanoglu adalah 12,3 juta. Kalau lihat list ini teman-teman, rasa-rasanya Calhanoglu bisa-bisa dijual nih di musim depan. Lanjut berita yang kelima teman-teman, kabar baik, Inzaghi telah resmi memperpanjang kontrak. Dari website resmi Inter ada press release bunyinya begini. FC Internazionale Milano dengan bahagia mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih Inzaghi. Terima kasih atas kesepakatannya. Sang pelatih akan menjadi kepala Nerazzurri sampai dengan 2025. Mantap, semoga tahun ini Scudetto. Ini berarti Inzaghi sudah berada di Inter jauh lebih lama dibandingkan Mourinho, jauh lebih lama dibandingkan Conte. Harusnya kita bisa mencintai Inzaghi lebih dari Conte dan Mourinho ya teman-teman. Gue berharap Inzaghi bisa segera mendapatkan Scudetto, setidaknya supaya bayang-bayang nama Antonio Conte bisa segera hilang ya. Tapi kalau untuk menghapus bayang-bayang Mourinho agak sulit sih, treble winners mah gila. Terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, ada 17 pemain Inter yang di international break ini dipanggil timnas. Di Italia ada nama Nico Barella, Bastoni, Darmian, Di Marco, dan Davide Fratesi. Tidak ada nama Acerbi teman-teman, tapi kita menyumbang 5 pemain untuk Azzurri. Lalu ada Aslani yang membela Albania, Lautaro Martinez membela Argentina, Arnautovic dipanggil Austria, Alexis Sanchez ini di Inter belum main, malah udah dipanggil Chili. Cuadrado juga masih membela tim nasional Kolombia. Di Prancis ada 3 pemain teman-teman, Benjamin Pavard, Thuram membela tim senior, kemudian Augome dipanggil France U21. Netherlands ada 2 pemain, Stefan de Vrij dan Dumfries. Ini Klaassen nggak dipanggil ternyata. Switzerland ada Jan Sommer, dan di Turki ada Calhanoglu. Ini berarti teman-teman seluruh pemain pilar kita starting 11 membela tim nasional ya, kecuali Mkhitaryan. Aduh, semoga pada bugar deh untuk derby dan semoga tidak ada yang cedera. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.